Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Mei 2024, adalah pekan biasa hari kelima Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikanmu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan ini. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai dengan 10. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ
dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga kita memperingati beberapa orang kudus. Salah satu diantaranya adalah Santa Gemma Galgani, seorang perawan. Gemma Galgani lahir di Camigliano, Tuscany, Italia pada tanggal 12 Maret 1878. Ketika berumur 2 tahun, Gemma kecil tinggal di rumah seorang sanaknya karena beberapa anggota keluarganya, terutama ayah dan ibunya, menderita penyakit TBC kronis. Hal tersebut dilakukan agar Gemma tidak terjangkit penyakit ganas itu. Di sana ia bertumbuh besar dengan baik. Pada umur 9 tahun ia menerima komuni pertama. Sejak itu ia bertekad menempa dirinya menjadi orang yang rajin berdoa. Ia tampak sederhana dalam berpakaian, namun menyimpan dalam hatinya suatu kesucian hidup yang luar biasa. Pada suatu ketika, tatkala ia sedang berdoa di gereja untuk ayah dan ibunya yang sedang sakit, tiba-tiba ia mendengar suatu suara ajaib. "Gemma, bolehkah ibumu kuambil?" Tanpa banyak berpikir, Gemma menyahut suara itu, "Ya boleh Tuhan, tetapi saya turut juga." "Tidak, kali ini hanyalah ibumu. Kelak Gemma boleh juga turut serta ke surga," balas suara itu. Ketika Gemma berumur 20 tahun, ayahnya meninggal dunia.
Ia ditinggalkan ayahnya dalam keadaan miskin dan melarat. Dalam keadaan itu, sebagai anak perempuan teretua, ia harus mengurus adik-adiknya. Betapa berat beban yang ditinggalkan orang tuanya. Sementara itu, penyakit TBC yang ganas itu mulai perlahan-lahan menyerangnya juga. Penyakit inilah yang menjadi penghalang besar baginya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, terutama dalam mewujudkan cita-citanya menjadi suster pasionis. Permohonannya untuk menjadi suster pasionis ditolak karena penyakit yang dideritanya itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia percaya bahwa penyakit itu bisa disembuhkan. Untuk itu ia berdoa mohon kesembuhan. Ia melakukan novena kepada Santo Gabriel Pasenti pada tahun 1838 sampai dengan tahun 1862. Seorang imam pasionis yang menjadi tokoh pujaannya. Tuhan ternyata mengabulkan permohonan Gemma dengan memberikan penyembuhan ajaib padanya. Meskipun demikian, kesehatannya tidak pulih seluruhnya, sehingga cita-citanya untuk menjadi seorang suster pasionis tetap tidak terwujud. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menghayati hidup baktinya pada Tuhan di rumah seorang wanita Katolik tempat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam cara hidup demikian, Gemma ternyata bisa mengalami suara kedekatan yang mendalam dengan Tuhan. Ia mengalami banyak peristiwa ilahi dalam hidupnya dan dikaruniai kelima luka Yesus. Dia mendapat stigmata pada kaki, tangan, dan lambungnya, serta luka-luka kepada Yesus karena tusukan mahkota duri. Selain mengalami penderitaan badani, Gemma juga mengalami penderitaan batin yang hebat karena celaan orang-orang sekitar terhadap cara hidupnya. Gemma sadar bahwa ia mendapat tempat istimewa dalam hati Tuhan. Namun, ia tetap rendah hati dan menganggap dirinya lebih rendah daripada orang-orang lain di hadapan Tuhan. Akhirnya, sebagaimana pernah didengarnya sendiri dari suara ajaib itu, Gemma dipanggil menghadap Tuhan pada tanggal 11 April 1903 di Lucca, Tuscany, Italia. Di kemudian hari oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1939 sampai dengan 1963, Gemma dinyatakan kudus pada tanggal 2 Mei 1940. Gelar kudus ini diberikan kepada Gemma bukan karena pengalaman rohaninya yang luar biasa, melainkan karena kesucian hidup dan kerendahan hatinya, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada dua orang pemuda yang bernama Roni dan Restu. Kedua anak muda ini adalah merupakan sahabat yang baik dan selalu kompak. Mereka selalu bersama, baik di sekolah, di tempat bermain, maupun dalam kegiatan di gereja. Pada suatu hari,
Seorang teman yang iri melihat pertemanan mereka membuat akun media sosial palsu, yakni Facebook, dengan menggunakan nama Roni, lalu membuat postingan tentang keburukan Restu. Restu yang melihat postingan Roni menjadi marah dan kecewa. Bahkan keduanya hampir berkelahi. Namun keduanya menjadi curiga karena Roni merasa benar-benar tidak melakukannya. Akhirnya mereka sepakat untuk menelusuri akun Facebook itu. Dan terbukti bahwa itu akun palsu. Untung saja mereka masih mau menurunkan ego masing-masing dan bersama-sama menyelidiki hal itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, perkembangan zaman saat ini sangat mudah menggiring manusia untuk cepat percaya kepada opini yang belum diketahui kebenarannya. Dunia sekarang ini lebih suka mencari pembenaran daripada kebenaran. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Sabda dan tindakan Yesus adalah kebenaran karena berasal dari Allah sendiri. Yesus mewartakan kebenaran, dan karena kebenaran yang diwartakannya, maka Yesus dibenci oleh dunia. Dunia lebih gampang percaya kepada kebohongan, seperti yang sering terjadi di media sosial. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita, para murid, untuk kuat dan bertahan dalam kebenaran, sekalipun dunia membenci kita. Kita dibenci dunia karena kita mengikuti Yesus. Seorang murid Kristus harus berani mewartakan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil menjadi duta untuk mewartakan kebenaran bagi dunia pada zaman ini. Ketika dunia membenci kita, maka kita harus mampu membela dan menunjukkan kebenaran. Kita sering mengalami dan menyaksikan berbagai situasi dan peristiwa kebohongan dalam media sosial, bahkan di dalam lingkungan masyarakat, bahkan di tempat di mana kita bekerja. Sejenak kita bertanya di dalam diri kita, apakah kita termasuk dalam kelompok orang yang gampang menebarkan kebohongan? Atau apakah kita tetap berani untuk berjuang menyatakan kebenaran walaupun harus menghadap berbagai kesulitan dan tantangan hidup? Marilah berdoa. Tuhan, berilah kami kekuatan dan kebenaran untuk ikut terlibat dalam menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.